Nama Tuhan, Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Haleluya, selamat pagi. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga kita boleh menikmati campur tangan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dimuliakan, ditinggikan. Berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita akan masuk dalam firman yang dihandle oleh hamba Tuhan tamu. Beliau adalah Pendeta Muda Hesti Ningsih. Kita berikan tepuk tangan dengan sambutan meriah. Hesti, silakan. Yang merasa pagi hari ini ada sukacita dan diberkati Tuhan, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya merasakan di tempat ini anugerah Tuhan tercurah dengan luar biasa. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami perkara-perkara yang ilahi pada pagi hari ini. Siapa Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini siap untuk memuji menyembah Tuhan, bisa angkat tangan bersama-sama. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang kita kasih. Saya rindu pagi hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua memuji menyembah Tuhan, bukan saja dengan mulut kita, tapi kita memuji menyembah Tuhan dengan hati kita. Saya bersyukur tidak ada yang kebetulan pagi ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya menangkap satu perkara yang tadi malam dan tadi pagi saya tangkap dari Tuhan, bahwa ketika Bapak Ibu Saudara pagi ini menyembah dengan hatimu, engkau yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Saya tangkap dengan jelas dan saya rindukan biar itu terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Yang sakit disembuhkan, sakit jasmaninya disembuhkan, sakit rohaninya juga disembuhkan. Oleh karena itu saya mengajak kita respon di dalam memuji menyembah Tuhan. Jangan ada yang diam, semua membuka suara. Ya, sekalipun mungkin ada pujian yang Bapak Ibu Saudara belum bisa, kita belajar. Karena pada waktu kita mengucapkan pujian, kita mengucapkan firman Tuhan, dan itu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bawaku ke Gunung Kudus. Mungkin pujian ini baru pertama kali kita dengar, tapi pujian ini sangat indah sekali. Dan ketika nanti Bapak Ibu Saudara mulai mengikuti, saya percaya pujian ini akan memberikan blessing bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Bawa kami ke Gunung Kudus, ke tempat kediaman. Thank you Jesus. Bawaku ke Gunung Kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari bersama-sama katakan, bawaku ke Gunung Kudus, bawaku ke Gunung Kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi
Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Katakan, bawaku ke gunung kudus. Bawaku Yesus ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan meliputi hidupku.
bisa mengatakan haleluya. Haleluya Jesus. Engkau bisa mengatakan pujian, pengagungan, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan lembut naikkan refren pujian ini. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Bagimu sebab itu ku memujimu, amin. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, yes. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi ya, sebab itu ku memujimu, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sama-sama katakan bersama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Semua semangat. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yes. Siapa yang pagi ini merasakan kedahsyatan Tuhan, yang merasakan bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa sampai hari ini, engkau bisa katakan bersama dengan saya kata haleluya yang keluar dari hatimu yang paling dalam. 1, 2, 3. Haleluya. Lagi. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Tidak ada yang seperti Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kita akan banyak memuji menyembah pagi hari ini Bapak Ibu. Karena di surga itu yang ada hanyalah apa? Pujian dan penyembahan. Siap untuk dibawa Tuhan ke surga? Amin. Ini masa-masa yang kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi biarlah melalui pagi hari ini kau memuji menyembah Tuhan dengan hatimu. Di sana kita akan mengalami Tuhan. Di sini juga kita akan mengalami Tuhan dengan dahsyat. Amin. Thank you Jesus. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama yang kita akan betapa dahsyat Engkau Tuhan pencipta
segala yang ada. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu. Amin. Tak terukur panjang
kasih Tuhan. Engkau Raja yang mengatasi segala badai masalah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan dengan sayangmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang di dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora,
percaya Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan hikmat-Mu, sehingga setiap umat-Mu di tempat ini diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap jemaat yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali, luar biasa. Saya mau tanya, capek enggak tadi kita memuji penyembah? Enggak ya? Kapan-kapan kita ketemu lagi pujian penyembahan 3 jam ya. Sungguh ya, 3 jam itu masih kecil gitu ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya di tempat ini nggak apa-apa ya Pak Eri, karena kalau di sini ketoknya rasanya adoh banget gitu ya. Tapi kalau makin mendekat kan makin indah ya, makin hangat gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, juga untuk Bapak Ibu pengurus di tempat ini yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan, juga memimpin praise and worship. Ya, nama saya Hesti tadi sudah dipampangkan di depan. Ya, orangnya kayak gini ini gitu ya. Ya, mungkin ada yang pernah ketemu dengan saya. Ada yang pernah ketemu saya? Belum ya? Sip, belum. Ya. Jadi dak gini dalamnya. Kayak kok sekarang kan ya? Biasanya kok saya bentuknya kok gini ya? Kok gini gitu ya? Kalau saya pernah ketemu sih gitu dalam hati ya toh. Oh kayak gini saya bentuknya ya. Oh kamu yang tambah lembu ya? Oh, atau mungkin macam-macam. Oh tambah hayu ya? Gitu ya, amin gitu ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa menyampaikan praise and worship, juga firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya melayani Tuhan sebagai full timer di Menara Doa Kota, ya, di bawah pimpinan Ibu Elizabeth Philip. Kalau Bu Elizabeth mesti tahu semua ya, tahu ya, ya, itu yang mengcover kami di Menara Doa Kota. Nah, memang hari-hari ini Tuhan bawa kami pun di Menara Doa Kota, ya, tepatnya ya, untuk menghadapi setiap problem, setiap masalah yang terjadi di kota maupun bangsa, itu melalui praise and worship, melalui pujian dan penyembahan. Ya. Nah, sebagai introducing gitu ya, kalau sampai hari ini yang namanya Habib Rizik itu Tuhan lumpuhkan, itu Tuhan cuma suruh begini: aku akan mengorakkan kekuatan orang ini bersama dengan ormas-ormas yang ada. Bagianmu adalah memuji dan menyembah aku. Amin. Saudara-saudara percaya dalam pujian penyembahan, Tuhan sanggup mengorakkan, menghancurkan setiap kekuatan lawan-lawan kita. Amen. Tuhan sanggup untuk menghancurkan setiap kuasa sakit penyakit. Tuhan sanggup untuk memulihkan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak mujizat yang Tuhan sanggup lakukan saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ya, selebihnya daripada itu adalah hatimu dan hatiku harus tetap fokus pada panggilan surgawi. Hati Bapak Ibu, hati saya, kita harus tetap fokus pada panggilan surgawi. Kita akan baca dulu sebagai dasar firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 1, kemudian Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 3 ayat 1. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. LCD-nya berarti ya, tanpa LCD ya. Kita fokus dengan membaca Alkitab di Alkitab masing-masing ya. Oke, kita akan baca bersama-sama di Ibrani 3 ayat 1, 2, 3. Sebab itu, hai saudara yang bersuara ya Bapak Ibu Saudara. Halo, apakah di sini semua punya suara? Yuk kita bersuara ya. 2, 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, fokuskan pada kata Yesus. Kemudian meloncat di Ibrani 12
ayat 1 dan 2. Sudah ketemu semua? Ya. 1, 2, 3. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Satu tema yang bagus, yang luar biasa, supaya setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tetap fokus pada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan ada banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita ini golongan yang mana, Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya sama Singer, Leni sama Rizka ya. Kalian termasuk golongan yang mana? Yang dipanggil atau yang dipilih? Atau yang ditraktir? Yang panggil dan pilih. Ya. Jadi kita memang harus tahu bahwa kita ini harus menjadikan hidup kita menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, perhatikan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus memperhatikan bahwa saat ini kita itu sedang berlomba. Ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa yang lain, bahasa Yunani, kata lomba itu tepatnya adalah lari estafet. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan kurang jelas, tapi dalam terjemahan Alkitab Yunani itu artinya lari estafet, membawa tongkat. Dan kita sudah didahului oleh para tokoh iman kita seperti Henokh, Musa, Abraham, dan sebagainya. Mereka adalah pejuang-pejuang iman yang sudah memenangkan pertandingan. Dan saat ini giliran saudara dan saya masuk dalam perlombaan iman di akhir zaman ini. Dan dikatakan para saksi itu berbicara tentang orang-orang yang sudah memenangkan pertandingan iman mereka. Seperti apa? Awan yang mengelilingi kita. Jadi bukan saja mungkin Abraham, Henokh, Musa, Daud dan sebagainya, tapi para martir. Betul? Orang-orang yang mati karena Kristus. Dan matinya mereka itu seperti orang yang tidak punya, istilahnya kalau orang Semarang gak ada ajinya gitu ya, gak dihargai. Mati yang sangat mengerikan. Mati yang benar-benar sepertinya membuat mereka itu kayak sengsara banget, menderita banget. Tapi mereka adalah pejuang-pejuang iman yang sudah mengakhiri iman mereka dengan pertandingan yang membuat mereka menang dan dipermuliakan oleh Allah Bapa. Sekarang ini giliran saudara dan saya. Kita sedang memegang tongkat estafet dalam lomba yang saat ini Tuhan berikan buat saudara, percayakan kepada saudara, yaitu perlombaan iman. Pertanyaannya adalah, saat kita berlomba dan memegang tongkat estafet itu, apakah saudara dan saya tetap fokus, atau kita sekarang ini mulai kehilangan fokus atau gagal fokus? Ada banyak hal yang bisa membuat dan merintangi Bapak Ibu Saudara memenangkan pertandingan iman kita. Nah, dua hal yang perlu kita ingat pagi hari ini adalah ketika kita menjadi olahragawan surgawi, ya, yang pertama kita harus disiplin, dan yang kedua kita harus fokus. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan setiap pertandingan yang kita sebagai anak-anak Tuhan kerjakan hari ini. Nah, kalau kita melihat saat ini yang menjadi tantangan atau rintangan kita di akhir zaman ini, saya katakan terlalu sangat banyak. Saya katakan kepada suami saya, 2021 ya, pada waktu kami memasuki tahun 2021, di akhir tahun kemarin 2020 ya, 31 Desember, saya katakan sama suami saya begini, pada waktu akhir tahun itu saya merasakan sesuatu yang makin gelap ya di 2021 ini, dan rasanya itu kayak tidak ada
jalan yang bisa nembus. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak perlu takut, karena ketika engkau berjalan bersama dengan aku, kegelapan itu bisa engkau tembus. Amin. Karena Tuhan yang memberikan terang dan yang memampukan kita bisa melewati step by step di tahun 2021 yang lebih, saya katakan, mengerikan dibanding 2021. 2020 itu sudah masa-masa pemurnian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan COVID itu terjadi untuk memurnikan anak-anak Tuhan. Betul apa betul? Siapa yang pagi ini takut dengan COVID, angkat tangan. Ya, tidak apa-apa dalam hati semuanya. Jadi 2020 itu merupakan tahun penyaringan. 2021 lebih lagi akan Tuhan melakukan penyaringan dalam diri gereja Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara tidak siap-siap mulai hari ini, saat ini, kita tidak akan pernah kuat untuk melanjutkan berjalan di tahun 2021 ini. Karena itu benar yang dikatakan firman Tuhan yang menjadi tema pada firman Tuhan pagi ini. Kita harus tetap fokus pada panggilan surgawi, dan kita harus sampai kepada destiny yang Tuhan mau. Jangan hanya stuck di tempat atau berdiri di tempat, tapi kita harus terus berjalan, bahkan berlari-lari menuju panggilan surgawi. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mulai stuck, engkau mulai berhenti di tempat, engkau mulai kehilangan passion, engkau mulai kehilangan semangat, ayo kita saat ini kembali bergerak. Desember saya kehilangan 2 orang yang saya kasihi. Tanggal 1 Desember adik saya meninggal dunia. Sampai hari ini kami tidak diberi penjelasan dari pihak rumah sakit apakah kena COVID atau tidak, gitu ya. Meninggalnya di rumah gitu ya. Kalau cerita mungkin tidak habis setengah jam atau 1 jam. Tanggal 1 Desember, tanggal 15, 2 minggu kemudian mama saya meninggal dunia. 2 orang yang saya kasih Tuhan bawa pulang semua. Secara manusia rasanya kayak orang itu ngelayang gitu ya. Karena saya sangat dekat sekali dengan adik saya. Tapi saya tahu satu perkara, bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan keluarga kami gitu ya. Tuhan cuma ingatkan, tetap fokuskan matamu, hatimu kepadaku. Saya katakan, Tuhan, secara manusia aku tidak mampu ya. Kalau kita nggak pernah kehilangan orang yang kita kasih, mungkin kita masih rapopo. Tapi pada waktu nanti kita mengalami hal yang seperti itu ya, kehilangan orang yang kita kasih, rasanya itu seperti goncangan. Tapi saya waktu itu bersyukur. Tuhan cuma katakan, kamu masuk di 2001. Tahun ini merupakan tahun damai sejahtera bagi hidupmu dan keluarga. Saya mendapatkan janji Tuhan bahwa tahun 2021 menjadi tahun damai sejahtera. Saya katakan, aku percaya Tuhan. Karena itu tahun ini saya katakan sama suami, kita harus lebih banyak melakukan mesbah doa keluarga di rumah ya. Bahkan kami saat ini mulai terus lakukan ketika kami ada di rumah gitu ya. Wis pokoknya entah saya masak, entah saya mungkin ngajari anak-anak online, CD itu tidak pernah kami hentikan. Kami terus ya pasang CD. Entah mungkin lagu Jeffrey S. Chandra, Don Moon dan sebagainya. Saya katakan, Pak, pokoknya di rumah ini mesbah dupa itu harus terus naik di atas ya. Sampai dalam tahta Allah Bapa ada mesbah dupa, ada dupa yang berbau harum, ada pujian, ada penyembahan, ada pujian, ada penyembahan. Dan kami melihat banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dari awal kita menginjakkan tahun 2021 sampai hari ini. Saya melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang indah dan luar biasa. Saudara, percayalah, ketika Tuhan mendapati hidupmu dan hidup saya sebagai pejuang-pejuang iman di akhir zaman ini, dan hati kita tetap fokus kepada Tuhan, disiplin rohani tetap kita kerjakan, saya akan melihat 2021 Tuhan akan bawa hidupmu dan hidupku dalam kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Yang sakit, mungkin saudara-saudara punya jemaat atau ya orang-orang kau kasih sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ada banyak orang yang sakit dulu hari-hari ini, sakit stres. Ada banyak orang yang tiba-tiba jadi gendeng, maaf kata, karena mereka saking ketakutan dengan corona. Tapi firman Tuhan katakan apa?
Aku akan tetap melindungi hidupmu ketika hatimu tetap fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita ditaruh Tuhan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa yang percaya pagi hari ini, ketika hati saudara dan hati saya benar-benar ada dalam hatinya Tuhan, melekat dengan hatinya Tuhan, kita dibawa Tuhan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Angkat tanganmu bersama-sama. Kita aman bersama dengan Tuhan. Amin. 1.000 rebah, 10.000 rebah di kanan kiri kita, tetapi Tuhan yang akan memberikan kita apa? Perlindungan yang luar biasa. Kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Di saat badai bergelora, kita akan tetap terbang bersama dengan Tuhan, mengatasi setiap badai persoalan yang ada. Tetapi ingat, disiplin rohani, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Jangan pernah itu berhenti dari hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara nggak bisa mengharapkan mujizat Tuhan kalau engkau dan saya tidak memiliki disiplin rohani dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita di luar hadirat Tuhan, jangan pernah kita mengharapkan mujizat atau perkara-perkara ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus melatih dalam kedisiplinan. Bangun pagi jam 5, jam 4, saudara mulai menyembah Tuhan sebelum membaca firman Tuhan. Menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kemudian baca firman Tuhan, berdoa minta perlindungan Tuhan, pimpinan sepanjang hari itu. Itu akan saudara dapatkan. Jangan pernah disiplin rohani ini dilalaikan dari hidupmu dan hidupku, saudara. Hari-hari ini kita harus lebih lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya percaya saya nggak usah panjang lebar menjelaskan masalah disiplin rohani, saudara pasti sudah tahu. Dan yang kedua, fokusmu itu jangan sampai kepada hal yang lain. Tetap fokus kepada Tuhan. Pada waktu tadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan, apa yang menjadi fokus kita? Gaji kurak diudak-udak ya. Toko 2005 sampai sekarang bosku pelit ya. Mungkin fokus kita uang gitu. Apalagi mungkin fokus punya suami kok tidak setia, punya istri kok cerewet banget. Apakah fokusnya itu? Atau fokus saudara ketika memuji menyembah Tuhan adalah kebesaran Tuhan? Setiap kali saya belajar, kita semua belajar. Setiap kali saya memuji menyembah Tuhan, saya hanya pandang Yesus. Saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Itu yang saya munculkan di hati dan di pikiran saya. Saya memandang seolah-olah gitu ya, mata iman saya melihat bahwa Tuhan itu ada di tahta yang sangat mulia. Dan di situ saya tersungur, saya menyembah, saya menangis, saya mengagungkan Tuhan. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Dan ketika kita tidak gagal fokus kita benar, ya, rintangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi fokus hatimu dan hati saya tetap kepada Tuhan. Masalah mungkin dengan keluarga, dengan orang-orang yang satu pelayanan, dengan orang-orang yang ada dalam pekerjaan di mana kita bekerja, mungkin bisa terjadi, bahkan mungkin saat ini sedang terjadi. Masalah dengan sakit penyakit, masalah dengan hutang piutang dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi jangan sampai kita gagal fokus dengan Tuhan. Saat rintangan itu ada, kita tetap menarik hati kita untuk kita tetap melekatkan hati kita dengan Tuhan. Jadi dua hal yang pagi ini saya pesankan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwasanya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Amin. Mujizat masih ada. Karena itu fokuskan hatimu dan hatiku kepada Tuhan dan tetap memiliki disiplin rohani. Jangan sampai kita lebih fokus kepada yang lain. Saudaraku, akan ada banyak perkara-perkara yang besar yang akan terjadi di tahun 2021. Ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tetap fokus dan tetap disiplin di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi pejuang yang kalah di tengah jalan, tapi kita menjadi pejuang-pejuang iman yang bisa menyelesaikan perjuangan kita sampai pada akhirnya dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Estafet itu mau berikan kepada siapa? Kepada anak-anakmu saudara mungkin, atau kepada siapa? Ajarkan mereka, mungkin anak-anak saudara, tongkat estafet yang membawa mereka memegang tongkat estafet rohani sampai kepada destiny Allah yang luar biasa.
Biar firman Tuhan pagi hari ini membawa hidup saudara dan hidup saya lebih antusias lagi di dalam mengiring Tuhan. Kita akan kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengharapkan mujizat Tuhan terjadi, engkau bisa angkat tanganmu. Engkau yang mengharapkan mujizat Tuhan terjadi, engkau bisa angkat tanganmu. Sampai hari ini mujizat Tuhan tetap ada. Dan ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau memuji menyembah Tuhan dengan benar, pagi ini saat kita menyembah memuji Tuhan, mujizat itu sudah terjadi dalam hidupmu dan hidupmu. Aku percaya ada mujizat. Saya akan menaikkan pujian ini. Nanti saudara boleh ikuti. Dan biarkan pujian ini menjadi iman bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat.
masalah apapun juga, tetap fokus kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Di dalam mata karalaya shikarala baraka karalaya si. Di dalam baralaya shikarala baralaya si karalaya si. Kami percaya Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Hamba-Mu katakan breakthrough terjadi, mujizat terjadi. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara bingung, tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, ketika engkau melekatkan hatimu kepada hatiku, ketika engkau menyenangkan hatiku dengan memuji dan menyembah aku dengan hatimu, engkau akan mengalami breakthrough dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami jemaat di tempat ini, kami akan melihat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biar kami tetap mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Mari dengan segenap hatimu kembali katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku
Puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin pagi ini. Haleluya. Saya senang sekali bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan jemaat RBC yang saya kasihi. Dan saya secara pribadi sebagai kepala jemaat serta pengurus jemaat RBC Rehoboth Blessed Community mengucapkan thank you banget untuk pendeta muda Hesti Ningsih yang telah jadi berkat buat kita semua. Dan Bang Kamsia Ko Denny, thank you ya sudah menemani istri tercinta. Ya, oke ya. Siapa namanya kemarin? Siapa sih namanya? Gosian mau datang ibadah ya, kamu diajak mau ibadah youth maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini kita menikmati suasana yang berbeda dari biasanya. Dan itu karena kemurahan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Teruskan panggilan kita dan fokus kepada panggilan surgawi supaya kegenapan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita akan sama-sama mendoakan untuk yang berulang tahun. Ya, Cik Vina, happy birthday Cik Vina. Ya. Selamat ulang tahun, mana ya Cik Vina? Bisa berdiri? Bisa berdiri ya? Iya. Oke. Doorkeeper sudah disiapkan souvenirnya? Atau ambil sendiri? Bisa milih? Ya, bisa milih warnanya begitu. Ibu Edi Februari kemarin berulang tahun ya, tapi saya belum doakan ibu karena ibu nggak datang. Kenapa ibu nggak datang? Iya. Minta nada air aja. Bu bisa berdiri bu. Ayo. Udah, bu ini udah dikasih tadi pak. Udah milih. Udah milih. Jangan dikasih lagi, nanti kasih lagi mau, nanti sebenarnya habis. Oke, kita berdoa untuk Vina dan Bu Edi. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena berkat Tuhan nyata di hidup kami, terutama kekasih kami yang berulang tahun pada hari Sabtu kemarin. Kami Vina Wijaya Hadi, Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kekasih kami ini. Demikian juga untuk Ibu Edi yang berulang tahun pada bulan Desember yang lalu. Tuhan kami berdoa biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka semuanya dan nyata di hidup mereka. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dan ada F. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Traktirannya tadi malam ya Vina dengan tim RBC. Ditunggu yang mau minta ditraktir. Enggak, sorry, just kidding. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi ini. Silahkan nanti saudari Rizka maju ke depan bersama dengan Leni untuk bantu saya memimpin pujian dan sekaligus berdoa ya, berdoa untuk persembahan. Silahkan Pak Budi dan Cina bisa menyiapkan diri. Silakan Rizka berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkati pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang Kau yang telah disampaikan oleh
kasih Pater Pagi hari ini Tuhan. Hingga akhirnya kami memberikan Tuhan kami, biar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita akan bersama-sama. Aku sebelah sini Om Yeri yang pimpin. Oke. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masukku yang melakukan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya. Kebenaran dan persahabatan. Ucapan syukur. Sungguh Tuhan, kami belum merasakan kehadiran Tuhan melawat kami pagi ini, menyentuh kehidupan kami. Kami akan fokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah, panggilan surgawi itu Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami harus menghadapi situasi, kondisi yang tidak mudah, ada di lingkungan kami. Dulu, tahun lalu, ada di tempat-tempat yang jauh. Tapi sekarang ada di dekat kami, di tetangga kami, di seputaran kami Tuhan.
Firman-Mu pagi ini memberikan jawaban kepada kami, supaya kami tetap disiplin dan fokus kepada panggilan surgawi, supaya kami tetap terjaga iman kami Tuhan, iman percaya kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang melawat kami lewat hamba-Mu Pendeta Muda Hesti Ningsih yang telah jadi berkat buat kami semua pagi ini. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk beliau bersama dengan keluarga, bersama dengan Kodani, Goshen dan juga Joy, kedua putranya. Berkati Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, kasih sayang pembelaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkati pelayanannya, tanggung jawab pelayanannya, terutama di Menara Doa. Demikian juga sebagai worship leader di GBI Kahal Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang Engkau yang akan turut campur tangan menolong memberkati kekasih kami ini dalam nama Yesus Kristus. Bahkan terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh menyapa seluruh umat Tuhan, jemaat TBC yang Engkau kasihi Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, membawa keluh kesah kami, membawa segala persoalan kami, membawa tantangan dalam kehidupan kami, dalam hidup kami pribadi, anak-anak kami, cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bawa kepada Tuhan. Pagi ini biarlah tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib menolong kami, memberkati kami Tuhan. Sehingga tidak terkecuali kami boleh menikmati kasih karunia, anugerah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkati perjalanan gereja kami Tuhan, gereja yang telah Tuhan bentuk, di mana kami boleh bersama-sama dalam komunitas RBC ini Tuhan. Terus kami bawa dalam doa untuk tanah dan bangunan yang kami akan siapkan. Kami mengindukkan Tuhan supaya pada bulan-bulan ini balik nama yang kami sedang rindukan itu dapat terurus dengan selesai dengan cepat, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang bertanggung jawab kami. Tuhan, biarlah Engkau bekerja melebihi apa yang menjadi harapan dan doa serta kami, harapan kami. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur karena anak-anak kami boleh bersekolah. Walaupun mereka bersekolah secara online dari rumah, Tuhan memberkati mereka, tetap jaga mereka dengan kasih setia Tuhan. Anak-anak kami yang kuliah demikian juga kami memohon. Bahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, kami tetap meminta kepada Engkau perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup rumah tangga setiap anak-anak Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi. Karena itu Tuhan, jika ada di antara mereka yang harus melakukan aktivitas mereka di luar rumah, kami memohon perlindungan yang datang dari Tuhan menjaga kami semua. Kami sangat yakin Tuhan, ketika bilur-bilur Kristus itu Engkau ikrarkan, deklarasikan, sudah selesai di atas kayu salib pengorbanan Tuhan itu. Bahkan kami meyakini itu perlindungan yang nyata, darah Kristus di setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah. Seluruh pekerjaan, seluruh rumah tangga kami, seluruh apa yang dibuat oleh anak-anak Tuhan jemaat RBC Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Slamet yang sedang sakit Tuhan. Kami bersyukur karena Pak Slamet boleh berada di rumah kembali setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Logorejo. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan itu menyembuhkan, menyempurnakan apa yang menjadi kerinduan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah Bapa sumber berkat itu, Bapa yang baik itu. Kita yang ada di rumah, angkatlah hati kita, pandang Dia Bapa sumber berkat, dan pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus serta memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
berdoa terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ibadah kita pada pagi ini. Persilakan.